Saya ada istilah saya, cerpen dan cerbung. Cerpen dan cerbung. Bapak anak-anak muda kaya ini kepanjangannya. Cerpen kaya ini. Cerpen dan cerbung. Saya tak bisa. Ada cerpen terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Tapi meriah purna. Tapi di ujung-ujungnya cerita bersambung. Bukan cakap lah belum sadar. Oh, cabut. Enak. Lain dalam sikap. Ada lain dalam. Hai baca terus. Sambung. Lanai begitu saja. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kami. Ada biasanya kalau mengucap syukur, biasanya kalau orang mengucap syukur dalam catatan yang ditulis dan telah dituliskan, apabila orang menerima sesuatu barang, terima begitu, terima kasih ya. Atau setelah kita mendapat pertolongan dari orang lain, kita ucapkan terima kasih ya. Atau selamat dari satu bahagia, terima kasih ya. Baru-baru ini sebelum habis Natal kami pergi ke Jawa. Saya perhatikan kalau orang naik kapal terbang itu mulai mendarat mau turun begitu, sudah itu mulai bannya turun landing turun begitu, sudah lama begitu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Pokoknya orang mengucapkan menurut kepercayaannya, selamat, terima kasih Tuhan. Saya dulu pernah berpikir-pikir juga, tapi ya sampai di situ pikiran saya. Waktu kami pergi ke Yerusalem, kami berangkat suami istri, tinggalkan anak di rumah, tidak ada pesan apa-apa. Lalu kami berangkat, lalu pulang dengan selamat. Setelah sampai di sini, baru saya berpikir, jadi pikiran negatif ya, bicara wadah. Kalau sekiranya tadi ada kecelakaan, bagaimana ya? Gak ada pesan kami tinggalkan. Tapi sama. Jadi sering kata-kata terima kasih itu apabila kita merasa selamat dari suatu bahaya. Biasanya kalau kita menerima sesuatu barang itu, kita biasanya senang dan berkata terima kasih. Kalau saya ada satu saya tambahin lagi. Kalau ada jemaat kami baru-baru ini dua hari yang lalu ada jemaat bawahnya duren, bukan duren, duri, pakai duren 3 biji. Ini om kalian. Kalau saya kata terima kasih. Lah ingin cara, laku puas saya sudah pelajari laku puas saya terima kasih saja mencar. Tapi saya tambahin terima kasih Tuhan memberkati. Ulah terima kasih saja Tuhan memberkati. Kita lihat dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Dikaruniakan berarti pemberian. Diberikan Tuhan bata gegap kesehatan, kita ucapkan terima kasih. Kalau Tuhan memberi harta kepada kita, kita ucapkan terima kasih. Tetapi firman Tuhan mengatakan bukan yang hanya itu saja diberikan kepada kita yang kita harus berterima kasih, tapi katakan untuk menderita kepada Dia. Itu urusan pemberian Tuhan. Hadirin dengan Tuhan pasu-pasu membantah wanita, terima kasih. Ada terima kasih minta berjun kita. Kalau kita berterima kasih, apakah muka kita cemberut? Terima kasih kita
tunjukkan muka kita bersih, terima kasih. Firman Tuhan mengatakan menderita dari untuk dia itu pemberian Allah. Pemberian Allah, karunia Allah. Menderita itu karunia Allah. Wangi, lalas salah Alkitab. Menderita itu karunia Allah. Dalam segala perkara penderitaan yang kita alami itu karunia Allah. Dalam 2 Petrus 2 ayat 9 di situ dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Dalam penderitaan kita itu Tuhan tahu apa tidak? Kita naik terkena, rugi kita terkena, menderita kalau terkena, tahu Tuhan semua apapun masalah kita Tuhan tahu. Dan ayat ini mengatakan Tuhan tahu menyelamatkan, dan bukan hanya tahu, tapi Dia sanggup menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Ada segaris bawah ini orang saleh. Dan Roma terlompat lagi cepat ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tadi bersyukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam segala sesuatu itu di sini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini saya tekankan, yang mengasihi Dia. Kita kalau mati ke Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan itu jaminan Allah kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi yang mengasihi Dia, mendatangkan kebaikan. Dalam Mazmur 37 ayat 5, di situ ada ayat yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya, maka Ia sendiri akan bertindak. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah, maka Dia tidak bisa bertindak. Seperti ayat ini tadi, kalau kita tidak mengasihi Dia, maka Allah tidak turut bekerja dalam hidup kita. Allah tidak menjamin firman-Nya bahwa itu semua apa yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Tapi seperti Mazmur 37 ayat 5 ini tadi, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Aku akan bertindak. Hadirin barang, kalau ada satu barang yang saudara tidak serahkan kepada saya, apa kami barang juga ada itu? Nah, tapi dikumpulkan itu barang teman baru, kalau saudara sudah beri barang itu kepada aku, itu suka hatiku kan? Sesukaku. Demikian juga firman Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak ada haknya untuk bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena hak itu hak kita. Lah sebenarnya cuma Tuhan.
Tuhan itu bertindak kalau kita sudah menyerahkan kepada Dia. Allah pun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi berarti apapun yang terjadi dalam segala hal, asal kita dalam keadaan mengasihi Allah, di dalamnya ada Allah yang turut bekerja, yang akan mengubah keadaan yang tidak baik kepada hal yang baik. Karena itu tidak ada alasan kita untuk bersyukur-syukur, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab semuanya itu akan menjadi baik. Mungkin kita pikir, Tuhan ini kamu dia tidak. Yesus pernah berkata, Dialah burung-burung di udara. Dia tidak menabur benih, Dia tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Ada ayat lagi yang mengatakan bahwa segala makhluk apapun di bumi ini tidak terlepas dari pandangan Tuhan. Semua ada di pandangan Tuhan. Baik itu mungkin hanya jangkrik. Di kota kira-kira perhatikan lagi jangkrik kiri. Tak jelas banget perhatikan lah. Tuhan berkata, burung-burung di udara aku pelihara. Kamu lebih daripada burung-burung itu nih. Mungkin kita nggak sampai pikir ya. Padahal Tuhan itu butuh diukurkan anak-anak. Musuh kita dia, tapi kita akan angkat selalu. Itu pun diperhatikan Tuhan. Tamanan saya anak-anak. Kita lebih daripada itu diperhatikan. Tapi ada syaratnya. Kalau kita mengasihi Allah. Apakah menderita apa yang derita? Penderitaan ditekan terus penderitaan datang, penderitaan. Periksa diri kita. Kita dalam mengasihi Allah atau tidak? Saya mau menceritakan sedikit dari pengalaman saya. Saya pernah melayani sekitar beberapa tahun juga. Tapi satu waktu saya mengalami satu penderitaan penyakit. Saya berobat ke Medan karena sudah ada gejalanya. Tapi sampai di Medan ada satu rumah di situ, rumah keluarga di situ mau berobat, di situ mau dipanggil dokternya. Tapi malam itu sebelum datang dokter, saya kumat. Semua badan saya ini bergerak. Semua bergerak, nahi bergerak, tangan pun bergerak, kepala pun bergerak, semua bergerak. Mau maju hatiku, dia nggak bisa lagi dikontrol. Dan akhirnya mulai dari situ sampai 2 tahun saya berhenti pelayanan, kayak orang bodoh-bodoh. Tapi biar berhenti pelayanan, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tidak ikuti kebaktian. Bahkan saya pernah suka dijujuhi. Kalau apa? Bertanya. Rupanya waktu itu mungkin sudah terberita, Andre mati nari. Begitu beritanya saya kasih. Tapi ada satu yang saya ingat selalu kepada Tuhan. Saya mengkoreksi diri saya. Biasanya kalau ada percobaan kepada kita terus berpikir kayak salahku, kayak dosaku. Tapi terus saya ingat, apalah dosaku. Enggak usah dulu pikiran Tuhan, menurut pikiranku saja selalu saya pikirkan. Anggap saja, dia salahku. Dosa siaku pokokkan, banyak dosa saya. Ini semua sudah saya lakukan. Tidak lagi saya lakukan dosa saya. Kalau begitu saya harus bersyukur kepada Tuhan.
tidak mengerti itu, saya akan stres. Saya akan stres. Saya tidak akan berani bertemu dengan orang lain lagi karena sakit. Tapi saya belajar firman Tuhan, terus saya ingat Ayub dia orang saleh, dia menjauhi kejahatan, apalagi itu dia takut kepada Tuhan. Kok dia kena percobaan? Kok dia juga sakit? Akhirnya saya dapat satu rahasia di situ. Rupanya kalau soal penyakit itu nomor 2 itu tidak perlu dipikirkan. Yang perlu dipikirkan hubungan kita dengan Allah benar atau tidak. Karena ada sesuatu rencana Tuhan yang kita tidak mengerti. Mungkin hati saya seperti hati Ayub waktu itu. Tuhan, saya kok melayani Tuhan. Saya sudah baik Tuhan, bayar perpuluhan Tuhan, ikut kebaktian selalu latari tadi kolekte Tuhan. Kok begini Tuhan? Kok begini Tuhan? Mati anak Ayub, satu hari itu 10 hartanya habis satu hari itu. Kok dia gak stres? Kok dia gak gantung diri? Coba pernah bayangkan kedua anak itu 10 bicara, 10 saudara mati, jenderal, jisada. Janganlah dengan Nabi sampai tidak, mama, nggak tahu lagi kita, hampir stres. Tapi Ayub dia tidak stres. Saya belajar dari Ayub, kenapa dia tidak stres? Ada 2 hal. Karena dia sadar semua apa yang dia miliki itu bukan milik dia, itu dari Tuhan. Kenapa kita bangkrut, stres, gila, bunuh diri? Karena kita merasa itu milik kita, ajaranku, kerajaanku. Enggak usah dulu begitu. Oh teman, saudara, apa? Pinjam Siti handphone dulu. Ini handphone, entah TV, entah apalah, entah meja, pinjam. Ini dikasih. Sudah sebulan enggak dikembalikan, 2 bulan enggak dikembalikan, 3 bulan enggak dikembalikan. Akhirnya bagi jam tak siap. Datang yang punya, mintanya apa yang meja budaya, apa yang berbudaya. Kita berdalih beralasan, kenapa? Karena merasa berat. Jam tak siap. Biasa begitu kan? Maka jadi para alam buat duit kan. Tapi Ayub dia sadar, oh itu bukan milikku. Sampai Ayub mengatakan, apa kata Ayub? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini kata Ayub. Dia tidak bersungut-sungut. Kayak gimana jaga orang mati. Mulai disuruh juma, mulai disuruh berpesta, guru untuk mengadai. Kamkin ada orang. Mungkin begitu kata Ayub sama istrinya. Kange ngomel suruh ular pesta, bangka pesta itu tutup. Isi pada tukang mah. Makanan teguh. Itu kalau sudah salah, sudah semua salah. Tapi dia sadar, dia kembali mengasali dirinya. Dia kembali mengasali dirinya. Apa yang dia asali, apa yang dipikirkannya.
tubuh aku beredar. Waktu aku lahir tidak bawa apa-apa. Kalau aku nanti mati, maka aku juga akan telanjang, lari bawa apa-apa. Bapak mereka lalu pernah mati, lalu dari sudah motor kita mengerasikan. Kacamata ada ribuan, jam ribuan. Maka di togar musuh dia kena dari adikku kencang ikat kambal ini. Lagunya ada ya. Pernah begitu lagu ada. Adikku kencang ikat kambal naik, kambal tanah. Kina gue, kacamata gue, cincin gue, antik-antik gue, kina gue, kita mawas petir. Itu kata Ayub, dia sadar siapa dia. Tapi kita sering tidak sadar. Satu contoh, saya bawa kita kepada satu anak Tuhan. Maka saya katakan anak Tuhan, memang dia anak Tuhan. Itu dalam Lukas 15 mengenai anak yang terhilang. Ada satu bapak yang kaya. Ada bapak yang kaya. Dia punya 2 orang anak. Adik bapak anak kaya, banyak, berarti anaknya juga kaya. Karena kekayaan orang tua itu akan menjurus kepada anak. Saya sering berkata kepada anak kita Kristus, aku, kalian sudah besar, bapak masih ada uang, bagaimana kita bangun rumah, satu untuk Mima, satu untuk Kristus, supaya nanti tak menikah, bagaimana sudah ada rumah dia. Tapi apa dia bilang? Kami nggak perlu dipikirkan Pak. Kalau kalian mau bikin rumah apa, nanti kan bapak adalah akan dijual semua. Kain penyanyi adalah bekas kami latihan juga lah ketika berkeluar. Itu namanya hati bapak. Kita menyayangi anak. Tapi anak-anak kita kadang-kadang kita ajar supaya dia jangan manja. Orang kaya ini tadi, dia punya 2 anak, satu yang muda itu. Tapi satu waktu apa dia katakan? Dia memaksa bapaknya, Pak, bagi harta Pak. Padahal dikatakan firman Tuhan, harta itu biasanya dibagi, harta warisan kalau bapaknya sudah meninggal. Ini dia memaksa, bagi Pak. Tapi akhirnya karena kekerasan anaknya ini, harta dibagi. Lalu pendek cerita akhirnya dia foya-foyakan, dia jual hartanya, akhirnya menjadi miskin. Setelah dia jatuh miskin, tukang pelihara babi, seperti kami pernah tukang pelihara babi. Akhirnya firman Tuhan menyatakan, lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia menyadari keadaannya. Sebelum dia tinggalkan bapaknya, dia tidak menyadari keadaannya. Dia tidak menyadari dia orang kaya. Dia tidak menyadari dia apapun dia sudah ada. Dia tidak menyadari walaupun dia kaya. Tapi setelah dia jatuh menderita, makan pun susah, baru dia menyadari bahwa bapaknya itu kaya. Baru dia menyadari bahwa bapaknya itu mengasihi dia. Betapa sering kita tidak menyadari hidup kita. Banyak kita tidak menyadari. Sudah banyak, sudah kaya seperti anak muda ini, tapi dia paksa bapaknya. Pak,
lain. Saya mau coba Pak, di sini nggak puas Pak. Padahal di situ puas, tapi dia tidak menyadari. Makanya perlu penderitaan. Kenapa? Setelah dia menderita baru dia sadar bapaknya kaya. Setelah dia menderita baru dia sadar dia orang kaya. Betapa sering kita tidak sadar kehidupan kita. Kita sekarang ini sering terfokus kita kekayaan yang kita pikirkan hanya kekayaan dunia, uang, motor, ladang yang kelihatan. Adilah lisan, adilah berkati, kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau banyak uang, banyak motor, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau tahu bersyukur, tidak seperti orang yang 10 tadi sudah didekat, tetap juga tidak tahu bersyukur. Tetapi kita bersedih. Ada satu hal yang saya tekankan. Anak muda tadi akhirnya dia menyadari dirinya. Waktu dia kaya dia tidak menyadari itu kekayaan apapun cukup, tapi dia tidak menyadari kekayaan itu. Tetapi setelah dia dihantam, dipukul dengan percobaan sampai makan pun sulit, nasi pagi pun tidak dikasih, lalu dia menyadari dirinya siapa dia. Pernahkah saudara bersyukur bangun pagi-pagi, Tuhan, puji Tuhan, menciptakan kuidah warisi terangnya Tuhan. Pernahkah saudara bersyukur kepada Tuhan waktu kita mulai bangun, kita panjangkan sedikit nafas kita, terkesan dengan Tuhan. Ganti-ganti J, Mas J 4 kilo, taruh lagi sini emas, bedak pagi-pagi lanai J kisahnya. Wah, kira-kira rubuh kita, rubuh jaiban purna bina. Sadarilah saudara kasih, sadarilah Tuhan sangat menginginkan ucapan syukur kepada kita. Kita sering tanpa sadar iblis sudah mencobai kita. Iblis pernah bertemu dengan Yesus dan mengatakan, Yesus, sembah aku. Lihat ini kemuliaan dunia, kekayaannya. Kalau kamu sembah aku beri semua itu. Dari si murid kenaman bata. Itu yang ditonjolkan, yang dipaparkan, yang dipilihkan oleh iblis kepada kita. Kekayaan itu saja. Kalau diberkati kita baru kita bersyukur. Perkara-perkara kecil, ada tangan kita lengkap, kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Pernah dulu tahun jadi saya pernah melayani berapa tahun ke Losimomo, kakinya nggak ada, pakai tongkat, pakai apa itu, pakai kaki palsu, ada tangannya nggak ada lagi. Kita datang begitu bersalaman, mau pendeta kau. Dia menolak karena dia rasa nggak bernaya. Kalau dia memuji Tuhan, apa yang dikerjakan jadinya nggak ada. Dia berbuat begini, puji Tuhan. Kita ada tangan kita, seperti kata orang, ini adalah cokor. Nggak ada kita berikan pujian kepada Tuhan dengan sebenarnya. Sadarlah kita sering kasih. Ada satu anak dulu di Kamanjai. Ada 2 anak ini sebenarnya dia jualan telur katanya. Waktu itu ada acara tak apa di Siatar. Ada pertemuan di sana kaum wanita.
bus di sini. Sebelah sana ada bus yang lain, itu lalu orang itu naik jual telur katanya. Lalu ada yang abangnya ini senggolnya yang kecil itu, bukan abang tapi orang lain. Senggolnya akhirnya jatuh sama telur itu semua ke bawah, pecah. Kasihan itu. Mungkin dia disuruh orang jual telur. Gua marah. Apalagi yang dibuat? Kalau telurnya sudah pecah, mau dijual nggak laku lagi. Karena ada yang benci senggolnya udah. Jadi saya ingat anak tapi kebetulan ada wanita di sini. Wanita pantai Australia waktu itu. Anak-anak ini bilang, "Pecah anak tangan telur lawan disibuk, di senggol teman lain, gak pecah semua." Mengkhawatirkan. Situ telurnya. Nak sini telur. Datangnya telur yang bagus itu lari dia. Ini bu. Enggak, bukan kamu yang kami maksud. Itu yang itu. Dia telurnya sudah pecah semua bu. Pengen semua. Ini yang bagus. Enggak, kau enggak. Sini. Hanya berapa telurnya itu semua yang pecah dibeli karena kasih. Saudara kasih, kalau kita berpikir sebentar, kok bisa begitu? Tapi itu jalan-jalan Tuhan. Ada pecah telur kau. Pecah telur itu berarti apa? Menderita kan? Mungkin dia berpikir, bagaimana lah nanti aku bilang sama mama, bagaimana lah nanti aku bilang sama yang jual telur sama aku ini. Apa nanti buat? Udah bahaya lagi. Tapi justru di situ ini yang cantik. Ini pecah nih. Si pecah-pecah itu berkurin. Habis semua saudara kasih. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Daerah kami berbeda. Ada satu orang yang tanam kol. Dia sudah berusaha, itulah uangnya yang paling terakhir. Dia tanam kol. Dia beli bibit kol, dia tanam di ladangnya. Sudah itu disiram dengan harapan itu nanti bisa membawa untung. Tapi besoknya yang ke ladang sudah melinang semua. Besoknya ke ladang nggak ada lagi, sudah dicuri orang semua. Kalau misalnya dia anak Tuhan, kalau misalnya kita lah itu, kira-kira bagaimana? Apa yang kita sebutkan dari mulut kita? Wanita. Isinya sumut-sumut kan? Sumut-sumut. Lubang perkasa ini siapa? Mata isinya kosata ini. Tapi akhirnya dia hanya bersyukur kepada Tuhan. Ya, apa boleh buat, sudah hilang dia sabar. Lalu dia mau cari yang lain, gak ada lagi modal. Lalu dia jalan. Dia lihat ada orang berani garujol, ada orang yang memanen daun ubi. Lalu dia minta, "Baci bangku burung daun ubi itu, gak ada lagi modal." Lagi. Lalu dia tanam di ladangnya yang hilang kolnya tadi, tanamnya. Itu tidak butuh banyak biaya. Itu yang cuma bisa dia kerjakan. Tapi ada kesabaran, ada ucapan syukur romantiknya. Dan setelah sampai waktunya 3 atau 4 bulan masa panen, rupanya masa panen ubi dan kol hampir sama. Lalu sampai waktunya 3-4 bulan, dijualnya lah kol itu ke pasar. Mahal harganya. Lalu dia pikir-pikir, bicara jadi dekol budaya, serika umurna, pas
itu kol itu laku dipajak alkohol. Garu ubinya itu bicaranya itu mahal. Terima kasih Tuhan baru beli. Terima kasih kolku itu karena curi orang Tuhan. Lah kamu tak sinang kau saudara, curi kita. Curi kita. Kusambar melu kata-kataku siubang perkasih kuda. Sering kekasih, betapa sering kita seperti itu. Kita tidak menyadari seperti anak orang lain, anak yang tunggal, anak yang sulung itu, anak yang bungsu itu tadi. Dia kaya, tapi tidak menyadari kekayaannya. Malah dia paksakan dirinya. Dia paksa bapaknya bagi harta. Betapa sering kita memaksa dalam kehidupan ini. Gak ada kesanggupan kita paksa diri kita. Ada beberapa orang sebabnya maka bersungguh-sungguh. Satu tadi karena lagi ukur. Aku cuci piringnya, tapi nanti sampai sore nggak dia cuci, jumut kita. Nanti jaga rumahnya, datang kita, pilih dia jalan-jalan, jumut kita. Itu berlawanan dengan yang dimaksud Tuhan. Bersyukur itu lawan daripada jujur. Bersyukur itu lawan daripada bersyukur-syukur. Ada lagi orang maka dia bersyukur karena merasa bertanggung jawab dalam rumah tangga. Seperti contohnya Marta dan Maria ya. Si Marta itu dia waktu Yesus datang ke rumahnya, Yesus tidak pernah pesan orang hari aku takkan mie, takkan telur, takkan malam. Tidak ada dia pesan begitu. Pokoknya datang supaya dia menyampaikan firman Tuhan, supaya orang ini Marta dan Maria benarkan dia menceritakan firman Tuhan. Tapi Marta, firman Tuhan mengatakan dia bersibuk. Kalau kata bersibuk itu banjilah sibuk, tapi bersibuk Tuhan lihat siapa ini siapa Maria ini, dia enak-enak saja duduk. Aku kecapean, aku capek, aku narik piringnya, aku yang cuci piring, aku yang bikin kue, aku siapkan, aku keringat. Sungguh-sungguh dia tidak lupa bahwa kecakapan yang bikin kue itu, kekuatan kesehatan itu dia lupa bahwa itu daripada Tuhan. Bicara perewan di batin si bisa menjaga urat sama naik. Karena ada kue sabar silo atau naik tahu gue masih bisa. Dia tidak sadar sudah. Dia tidak sadar. Ada orang yang maka bersungut-sungut, dia selalu melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Si tatap sebelah rumah teh, dia dipimpinan, di kulkasnya. Pokoknya lama tengah-tengah saja, warga-warga kena saya. Kita rumah kaki pinta terlali. Saya dulu pernah tersinggung ya. Kuat TV mainan, kita ada mami satu dari kampung. Kuat TV mainan, bagi TV terulu lagi ya. Terulu aku kan waktu kecil lagi, 14 inci, hitam putih lagi. Kalau nggak dipukul gini nggak ada gambar. Tapi saya mempunyai prinsip. Saya tidak mau memaksa
Saya dulu banyak saudara-saudara saya semua menuntut kepada kami. Orang sini, Kai, engkau membantu pasang teleponmu ya. Telepon itu belum HP, telepon. Ya bang, oke. Aku yang buku telepon naya. Bulannya enggak, engkau. Itu hanya saudara-saudara orang kaya juga semua. Tapi apa pun keputusan dengan saya. Kayak ini aku kan kerja. Ada yang itu waktunya. Bukan dia nanti yang bayar, aku yang nanti bayar. Jadi sahabat, ada waktunya baru pasang telepon, pasang TV, beli motor. Pokoknya itu ada prosesnya. Jangan ada merasa terpaksa. Itu ada keluarga. Itulah karena terpaksa ya. Pak, apa? Kamu jangan pangkat dua saya. Kita jangan pangkat tak sesudah teh. Jangan tingkatan dulu. Gaji itu pegangan. Iya. Lagar gaji itu mau TV. Ada bukti motor ini kita kan bilang sadar kami langgar gaji itu bukan. Karena selalu didesak-desak, terpaksa korupsi. Nanti kalau korupsi kan jadi tangkap polisi. Lo bagaimana ya? Kalau nggak tertutup TV dia, meja kalau sudah tembak ya, udah trainer TV parabola kita. Dia udah biasa gengsi. Parabola nggak ditang. Kalau kayak mau nonton dari TV, kalau parabola memaksa. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita bersyukur dalam segala hal, bukan dengan paksaan. Tidak dipaksa bagi anak yang terhilang tadi, yang paksa bapaknya. Padahal dia sudah kaya, tapi tidak dia menyadari apa yang ada padanya. Karena itu sekali lagi, mari bersyukur kita dalam segala hal. Saya belajar, ya, ini pengalaman saya. Apapun yang terjadi, nomor satu kita koreksi diri kita. Apakah kita mengasihi Allah atau tidak? Itu saja dulu, nomor satu. Baru yang nomor dua, kalau kita mengasihi Allah, apapun yang terjadi bersyukur. Karena ada rencana Allah. Seperti Ayub, kenapa saya menderita Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan? Kita nggak tahu. Masalahnya masalah Tuhan sama iblis yang berperang di sana, yang hari-hari. Cuma Ayub yang tenang. Kita nggak sedih, kan masalah. Tapi rupanya ada rencana Allah yang indah. Akhirnya Ayub diberkati 2 kali lipat ganda. Karena itu sering kasih, bersyukurlah. Sekali lagi, bersyukurlah dalam segala hal. Tadi ada firman Tuhan mengatakan, bukan percaya saja anugerah Allah itu, pemberian Allah itu, tapi menderita juga pemberian Allah. Kalau ada penderitaan pun yang kita alami, yang penting kita periksa hati kita. Aku mengasihi Allah apa tidak? Asal kita mengasihi Allah, apapun jadi, terima kasih Tuhan. Mungkin sekarang aku belum mengerti, nanti aku akan mengerti. Berkat yang berlimpah tersebut.